Variasi build-up Inzaghi akhirnya mampu membuka pertahanan Roma. Lalu variasi apa saja yang dilakukan dan variasi yang mana yang mampu pecahkan kebuntuan? Temukan jawabannya di video ini. Kini Mourinho gunakan formasi 3-5-1-1. Sedikit perubahan komposisi pemain dilakukan. Cristante kini bermain sebagai bek di belakang. Lalu Belotti hanya ditemani Pellegrini sedangkan Abraham ada di bangku cadangan. Inzaghi tetap ajak dengan 3-5-2. Di belakang hanya Acerbi yang tetap dimainkan dan dua lainnya pemain baru. Lalu di tengah Barella kembali masuk line up. Sementara di depan duet Lukaku dan Korea dipilih mengistirahatkan Dzeko dan Lautaro. Inter tetap bertahan dengan formasi 5 back. Dua wingback akan merapat ke belakang sejajar dengan back tengah. Meskipun begitu, 5 back ini dimainkan dalam pressing yang cukup intens. Sehingga satu atau dua back akan keluar dari posisinya mempressing lawan. Kondisi ini yang dimanfaatkan Mourinho. Ia memainkan sejumlah pemain lebih dalam agar menarik pemain belakang Inter keluar dari posisinya. Ini banyak dilakukan Spinazzola yang merupakan wingback kiri. Ia bermain lebih dalam di sisi kiri dan membuat Dumfries mempressingnya sehingga sisi kanan tak terjaga. Situasi ini dimanfaatkan Bove dan Pellegrini untuk merapat ke kiri. Mereka lakukan umpan 1-2 di sisi tersebut dan berhasil masuk ke pertahanan Inter. Untungnya Acerbi bermain baik di laga ini. Sebagai bek yang ditempatkan di antara dua bek tengah yang lain, ia mampu menyapu bocoran-bocoran bola dari Dumfries atau Darmian. Acerbi pun tercatat sebagai pemain dengan rating terbaik kedua di laga ini. Sama dengan Inter, Roma pun bermain dengan 5 bek di belakang. Kelima bek ini pun bermain dengan pressing tinggi dan tak sungkan keluar dari posisinya. Merespon hal tersebut, berbeda dengan Mourinho, Inzaghi tidak dominan menggunakan wingback dalam mengalirkan bola ke depan. Dua wingback Inter lebih sering maju dan tanggung jawab build up diberikan pada gelandang dan bek tengah. Opsinya ada dua. Pertama, saat Brozovic dijaga ketat, maka dua bek tengah Darmian dan Bastoni yang menjadi jalan dalam mengalirkan bola. Itu terjadi karena mereka tak terjaga sehingga bisa leluasa menerima bola saat build up. Kedua, lewat Brozovic yang berarti build up dilakukan dari tengah lapangan. Hanya saja ini jarang terjadi. Sekalinya terjadi gol pertama Inter lahir. Brozovic tanpa pressing dan menggiring bola di tengah lapangan. Lalu ia mengumpankan bola ke Dumfries di sisi kanan. Merespon umpan tersebut, Spinazzola melakukan jebakan offside. Itu terlihat dari posisinya yang tiba-tiba berhenti dan membiarkan Dumfries maju. Sadar jebakan offside-nya gagal, ia mengejar Dumfries tapi crossing-nya tetap tak terpotong dan gol diciptakan Di Marco. Nah, dua wingback yang sejajar di depan ini bisa terjadi karena mereka memang tidak dilibatkan dalam build up sehingga bisa ada di depan. Itu seperti yang sebelumnya dijelaskan. Inzaghi sendiri memang membebankan serangan pada sisi lapangan. Itu terbukti dari taktik overload yang digunakan baik di sisi kanan maupun kiri. Di kanan Dumfries kadang ditemani Barella atau Darmian. Sementara di kiri Di Marco kadang ditemani Bastoni. Itu membuat wingback Roma harus hadapi dua pemain di sisi lapangan. Maka tak heran koleksi crossing Inter terhitung banyak di setiap laga. Karena memang taktik permainan yang membuat crossing banyak tercipta. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.